Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Akhi fillah, azinallahu wa ikum ajma'in. Teringat suatu kisah terkait dengan air, yaitu kisah Ibnu Samak. Namanya adalah Muhammad ibn As-Sabih. Muhammad ibn Sabih. Jadi Ibnu Samak ini berkunjung kepada Harun ar-Rasyid, dan beliau bertemu dengan Harun ar-Rasyid dan hidup sezamannya. Ketika beliau berkunjung ke istananya, suatu cerita singkatnya adalah beliau ditawarkan air minum, kemudian beliau ambil air minum dan beliau meminum setengahnya. Setelah itu beliau mengajukan pertanyaan kepada Amirul Mukminin, yaitu Harun ar-Rasyid. Dan memang Ibnu Samak ini terkenal dengan nasihat-nasihatnya yang sangat luar biasa, sehingga Harun ar-Rasyid mengambil sebagai teman dan selalu mengundangnya di dalam istana dan untuk mendengar nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada Harun ar-Rasyid. Suatu ketika beliau bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, saya hendak bertanya, jika seandainya engkau dalam suatu keadaan yang sangat genting dan Anda tidak menemukan air minum, dan Anda hampir-hampir mati, kehausan." Mungkin kalau kita bayangkan di padang pasir, dia tidak menemukan apa-apa air minum, dan bisa jadi dehidrasi dan meninggal. Dan kemudian beliau melanjutkan bercerita, ketika itu Anda menemukan seseorang yang menawarkan air minum dan hanya setengah gelas saja misal. Berapa yang engkau akan bayar setengah gelas tersebut? Setengah gelas dalam keadaan seperti itu? Ya. Berapa yang kau akan bayar? Baik, saya akan bayar setengah harta, setengah kerajaan saya, setengah harta saya. Perlu Anda ketahui kaum muslimin azanallahu ikum ajma'in, setengah hartanya adalah setengah kerajaannya, di mana kerajaan beliau adalah membentang dari hampir ke Rusia, Iran ke sana, sampai Eropa, Spanyol, sebagian Eropa, kemudian sebagian Jazirah Afrika atau benua Afrika, dan dia akan berikan kepada hartanya setengah tadi, kerajaan tadi, kepada orang yang memberikan air minum kepadanya. Dan kemudian beliau diberikan air minum setengah tadi dari Ibnu Samak. Tafadhol, ya Amirul Mukminin, air minum yang telah diminum oleh Ibnu Samak setengah. Kemudian beliau meminumnya setengah air gelas tadi, dan setelah meminum, meneguknya, Ibnu Samak bertanya kembali, "Wahai Amirul Mukminin, bolehkah saya bertanya kembali?" "Silahkan, wahai Ibnu Samak, silahkan." "Ya, silahkan." "Baik, seandainya air minum setengah gelas tadi yang Anda minum tidak bisa keluar dari tubuh Anda, tidak bisa keluar dari perut Anda, bermasalah dalam perut Anda, dalam artian sakit." Beliau bertanya, "Berapa yang Anda akan bayar apabila ada seorang yang mampu mengobati Anda, yaitu mengeluarkan air kencing atau mengeluarkan air yang telah Anda minum setengah gelas tadi dari perut Anda?" Beliau mengatakan, "Setengah kerajaanku." Subhanallah, ucapnya Ibnu Samak. Kerajaan yang dihargai dengan setengah gelas saja ternyata adalah sesuatu yang direbutkan, di mana banyak pertumpahan darah, termasuk ibunda
Harun ar-Rasyid juga dalam suatu kisah diceritakan bahwa beliau juga meracuni Musa, yaitu kakaknya Harun ar-Rasyid atau saudaranya Harun ar-Rasyid. Karena Musa al-Hadi ini menjadikan sultan atau menjadikan anaknya sebagai sultan, artinya menjadikan calon raja. Apabila dia meninggal, maka yang akan menggantikan adalah putranya, yaitu Ja'far. Padahal Ja'far masih kecil, maka ibunya tidak terima dan akhirnya ibunya terlebih dahulu hendak diracun tapi selamat. Kemudian ibunya meracun Musa al-Hadi dan sehingga meninggal, dan akhirnya digantikan dengan Harun ar-Rasyid. Begitu pula setelahnya. Ternyata kerajaan ini setelah Harun ar-Rasyid menjadi rebutan juga, yaitu bagaimana Al-Ma'mun mengkudeta Al-Amin. Al-Amin ini adalah anaknya Harun ar-Rasyid dari istri yang lain, dan juga Al-Ma'mun anaknya Harun ar-Rasyid dari istri yang lain. Itu berebutkan kekuasaan. Maka dari itu kaum muslimin azinallahum ajma'in, ternyata air setengah gelas ini sangat berharga, lebih berharga dari kerajaan. Intinya yaitu kita menikmati segala hal yang Allah berikan kepada kita, baik itu air yang setengah gelas ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu adalah nikmat yang paling penting. Coba bayangkan seandainya kita dalam kondisi yang Masya Allah tidak kita inginkan, la qadarullahu lana, misal kita suatu ketika menaiki kapal dan kapal itu terombang-ambing di lautan, bahkan sampai ke samudra atau lautan lepas. Persediaan makan sudah habis, bahkan air tidak ada, dan kita menemukan ada botol yang terombang-ambing di lautan, ternyata itu ada air minumnya, walaupun isinya cuma sedikit. Itu merupakan anugerah yang sangat besar. Mungkin pada waktu itu kita akan sangat bersyukur, karena pada detik itu kita bisa meminum air minum yang normal, yaitu air yang jernih, yang rasanya segar, yang tidak asin. Dan banyak juga ada seorang nelayan yang di lautan lepas, kemudian dia tidak menemukan air minum yang normal seperti ini, yang lezat, kemudian dia meminum air laut, akhirnya sakit ginjal dan meninggal. Maka dari itu kaum muslimin azinallahum ajma'in, marilah kita syukuri atas nikmat-nikmat Allah yang luar biasa banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Air ini suatu gambaran, yaitu nikmat yang kadang-kadang tidak terlihat, yang dianggap sepele oleh manusia, tetapi ternyata sangat besar. Bahkan kita tidak lepas dari kebutuhan untuk meminum air setiap hari. Kita contohkan misalnya masjid. Masjid yang besar, yang agung, yang tinggi, yang megah. Di mana masjid itu tidak akan pernah berdiri tegak, kokoh, menjulang tinggi apabila tanpa ada unsur air di dalamnya. Tetapi ketika masjid itu sudah menjadi atau sudah terbentuk bagus, indah, menarik, semua orang melirik, kita tidak pernah melihat ada air dalam unsur itu. Tidak nampak air itu. Tetapi apabila kita bangun itu masjid tanpa air, mustahil dia akan berdiri kokoh. Maka itulah ternyata air yang terkadang kita anggap sangat sepele, itu sangat berharga untuk diri kita. Sangat
memenuhi kebutuhan dalam tubuh kita, karena tubuh kita tidak bisa hidup tanpa air, dan tubuh kita unsur air ternyata lebih banyak dari yang lainnya. Maka dari itu kaum muslimin azanallahu ajmain, marilah kita syukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.